Halo semua, balik lagi di Resapa Journey. Every journey is memory. Trip kali ini kami mau ke Sukabumi, tepatnya ke Situ Gunung, dan mau mencoba ekspedisi Lembah Purba. Perjalanan Resapa kali ini sedikit berbeda karena bareng Om Deden. Nah, Om Deden ini teman kuliahnya Ayah Sabik. Jadi petualangan kali ini pasti lebih seru. Ikutin terus keseruan Resapa Journey sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Perjalanan dimulai dari Karawang menuju Cariu Bogor, lalu ke arah Cianjur. Rute ini adalah rute terdekat menurut Google Map, tapi kami sesuaikan agar rute yang kami lewati sebisa mungkin menghindari jalur utama yang biasanya suka dilewati oleh truk-truk besar. 9.17 sampai Cianjur, kita istirahat dulu. Di bawah motor tiba-tiba lihat ada gorengan banyak banget. Kita makan gorengan dulu aja kali ya. Niat awalnya cuma mau makan gorengan doang, tapi setelah kita samperin ternyata ada makanan beratnya juga. Ya udahlah sekalian kita makan aja. Udah map ariannya banyak banget, terus harganya juga murah. Jadi siapa sih yang nggak tergoda buat makan? Emangnya di Cianjur murah-murah ya? Dari tadi aku jajan harganya di luar ekspektasi semua loh. Pindang naon teh tongkol. Nasi 2.000, lauknya 3.000-an. Yang mau ke Sukabumi, mending aku saranin jalan sini aja deh. Lihat deh perjalanannya sepi banget, terus jalannya juga bagus, jadi enak banget loh. Udah gitu banyak banget pemandangan yang bagus-bagusnya loh, jadi kita nggak bakal kerasa capek karena macet atau apalah gitu ya. Dari aku masuk belokan Cianjur terus keluar di Sukabumi, ini jalan kayak gini aja terus, bener deh nggak kerasa capek sama sekali. Sebelum nyampe ke Situ Gunung, kita mau nyobain mochi dulu ya. Mochi yang pertama mau kita cobain tuh mochi Ahmad, apa sih, Aiyani gitu tulisannya. Ayah nggak tahu apa tuh Ahmad atau apa. Aiyani aja tulisannya. Lokasinya tuh di kota, dekat stasiun kalau nggak salah ya. Bilang aja lagi di Bali. Nah, tempatnya tuh di sini. Dia masuk ke dalam gang. Soalnya kalau kita naik mobil atau motor kenceng tuh nggak bakal kelihatan. Sini lokasinya. Ya. Yuk. Katanya ini tuh mochi terlegend di Sukabumi. Mochi yang pertama ada. Tempatnya masuk ke dalamnya. Udah bau ya? Aroma mochinya udah cium. Kalau orang tua beli banyak nih. Nah, ini tempatnya tuh dia sini. Bagus ya? Tersembunyi, estetik. Nah, ini ada terlihat harganya di sini. Jadi kita sekarang mah iya beli lagi. Sekarang mah buat nyobain aja buat. Kan ada beberapa gitu. Jadi pengen tahu. Bawa pulang. Nyobain yang ini aja nih, yang 25. Oke, siap. Oh itu di Sana adalah bonus, tapi kan tujuannya adalah pulang. kita camping di sana apa? Berdoa dulu ya. Gitu. Keselamatan, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Cheers. Ayo. Mana? Apa ini Tangannya. katanya? Apa? Oh, tanpa nado. Jadi dari penginapan kita tuh menuju pintu masuk Situ Gunung cuma 50 meter. Jadi kita jalan kalem. Cuman 50 meter, jadi kita jalan kaki aja. Pas masuk Situ Gunung tuh ada dua tiket masuk ya. Ini tiket utama dan tiket keduanya di sana yang untuk apa sih? Pilihan paket. Berapa orang? 4. Satunya 32.000. Iya, tiket masuk kawasan Taman Nasional, sudah termasuk danau sama Curug Sawer. Jadi kalau kamu ke jembatan ada lagi.
Terima kasih. Jadi tiket masuk ini tuh ada 2. Ini tiket, katanya ini tiket Taman Nasionalnya per orangnya 32.000. Anak berapa tahun bayar, dari berapa tahun? Anak dari 8. Oh, 8. Ya. Usia dari 8 tahun sudah bayar ya, bayar full. Jadi kalau anak kalian 1 atau 1 sampai 7 tahun masih gratis. Jadi kalau untuk 8 tahun udah bayar. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya Allah, jangan hujan ya Allah. Gak apa-apa, makin seru. Itu yang Palembok, tambahan Palembok. Kalau Palembok kan ada loket tersendiri ya di area Resto Pangrango. Kalau untuk di Keranjang Langit ini kita ada langsung paketan dari sini Kak, yang di Keranjang Langitnya. Nah, ini satu paket. Oh, ini Keranjang Langit. Ya, kalau misalkan kakak beli paketnya di sana, edisionalnya kakak ini 100.000 untuk Keranjang Iya. Langitnya. Kalau sama paket ini, jadi kena casnya 150. Tapi di Lembah Purba nggak masuk itu Keranjang Langit. Belum, soalnya edisional itu. Kalau Palembok tambahannya berapa? Kalau Palembok kalau ambil ekspedisi Lembah Purba harga normalnya 150. Nanti ada potongan harga 50.000 Jadi jadi 100. Ini jalur hijau VIP 100.000. Terus ada yang jalur merah juga 50.000. Iya. Nah, ini yang paling mahal. Yang ekspedisi itu 300.000. Terus ada juga jalur VIP 150.000. Ini sudah include Keranjang Langit. Terus kita sekarang pilih yang ini. Apa nih? Lembah Purba ekspedisi. Ini kita bayar tour guide gak? Iya, free tour guide. Ya, Iya, tiket. Soalnya sudah 4 orang yang gitu. Dari sini nanti naik kendaraan Pak, ada kendaraan bermotor atau shuttle langsung dianterin ke area Resto Pangrango. dan gak usah bayar lagi nih. Nah, kita nggak usah, ke- itu sudah free. Jadi setelah jembatan ini kakak mendarat 100 meter ketemu posko, bahkan ketemu dengan guide-nya di sana. Oh, Ya, setelah jembatan terpanjang. Tinggal di sini apa? iya lu tinggal di. Ini tangannya nggak nyampe. Aku tangan apa? Kiri semua. Kiri. Boleh. Tiket ini kita naik ojek gratis buat ke pintu masuk. Nah, yang mana ini? Sekian dulu ya. Big sini Big. Oke. Sabik metik aja, Sabik sana no. Oke. Sabik sana no, yang om itu. Sabik pegangan ya. Oke. Kita naik ojek. Ini ojek sudah gratis ya. Situ Gunung Suspension Bridge ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Membentang sepanjang 243 meter di ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Jembatan ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tapi kita nggak cuma ke jembatan terpanjangnya aja ya, karena di sini ada paketan wisatanya lagi. Salah satunya adalah ekspedisi Lembah Purba, yang mana kita akan datang ke air terjun kembar. Tapi untuk menuju ke air terjun kembar ini, melakukan trekking yang tidak biasa seperti ke air terjun pada umumnya. Seperti apa treknya? Terus pantengin video kita ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, ini kita udah nyampe. Disambut dengan welcome drink. Sebelum memulai perjalanan, kita sarapan dulu. Ini free ya, kita dapat bubur kacang sama singkong rebus. Ya. Terima kasih. Bukan. Iya ke situ. Ini makan dulu. Kan udah makan. Wih. Itu jadi lagi. Naik flying fox, nah, kan daripada bocil. Seru nggak? Ini mau naik apa? Main box. Jadi kita ini dapat, kalau kesini ya kita dapat diskon 50.000 ya Kak ya? Dapat diskon 50.000, jadi harganya tuh 100.000. Kalau jalan ke sana Seru nggak? sedang Mau naik? main box. Like sama subscribe. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya. Kita masuk ke area flying fox. Nah, ini masih sepi ya.
gini nih buat kita nunggu gitu ya teman-teman, kalau lagi ngantri Flying Fox ya nunggu di sini ya. Nah, cuman karena kita pagi-pagi banget jadi masih sepi. Oke, masih sepi. Hanya ada satu orang aja. Nah, jadi ini tuh tutupnya, tutupnya tuh di sampai malam ya. Cuman kan kita pagi, kata si guide-nya itu pagi aja kalau mau kesini, takutnya siangnya hujan. Lagi set up biar safety. Satu lagi nih. Maria sudah siapa ya? Ya. Tuh dibuka dulu. Buka dulu. Lagi. Tas dulu dong. Hati-hati nih. Nih nggak ada pagarnya nih. Lihat. Yo. Kayak tadi anginnya gede banget ya. Iya. Ini tadi setiap jembatan dikasih ini ya, dikasih safety kayak gini. Apa ini udah satu? Ini nanti di ujung jembatan dicabut. Oh, Jadi selama melintasi jembatan kalau ada himbauan. Oh ini mah untuk ada himbauan aja. Iya. Jadi kalau kesana mah nggak apa-apa, nggak dipasang juga. Oke. Gitu. Buat pengaman juga. Jadi fungsi dan kegunaannya hanya untuk jaga-jaga saja sama melintas Sabik di pakai jembatan. Dikhawatirkan nanti ada goncangan yang lebih standar. Sabik Jadi ini ada kalabinernya. Kalabiner ini nanti dikaitkan pada saat ada himbauan dari petugas. Iya. Ini bisa dikaitkan ke pagar pembatas kiri ataupun kanan. Ini ya? Ketika ada himbauan dari petugas, selama tidak ada himbauan diabaikan saja. Oke. Ini tuh kita ke sini ya, Lembah Purba, ekspedisi Lembah Purba. Katanya ada 8 jembatan ya, ada 8 jembatan yang akan kita lewatin selama ekspedisi Lembah Purba ini. Nah ini adalah jembatan yang pertama guys. Ini yang semua orang. Apa? Gimana? Semua orang. Oh ya, jadi enggak. 22.000, tiket 50, 150, 300 itu sini semua Oh bisa. ya, jadi bukan cuman untuk yang ekspedisi Lembah Purba aja ya. Semua tiket itu semuanya bisa ke sini, ke jembatan ini.
Nah, kita mau lanjut ke Lembah Purba Expedition, jadi kita mau pasang body harness. Dan salah satu jembatan yang mau kita lewatin itu jembatan yang ekstrim, katanya yang harus pasang ini, namanya jembatan Tarzan. Lembah Purba Expedition. Informasi jembatannya seperti kayak gini. Oh iya. Kita akan pertama melewati jembatan Tarzan, yang kedua, tiga, lalu kita akan melewati jembatan jalanan tebing. Ini cukup lumayan ekstrim juga karena emang jalurnya sedikit agak licin. Yang lebih ekstrim ini namanya jembatan setapak. Oh, Mana yang ini? Ya. Karena setapak gitu ya. Yang jembatan Tarzan tadi yang mana? Jembatan Tarzan yang ini. Ini nggak terlalu goyang, yang paling goyang yang ini. Oke. Nah, yang terakhir kita akan melewati jembatan Orange. Ini panjangnya kurang lebih 250 meter menanjak. Terus selama kita ekspedisi ini dipakai terus? Iya, betul, dipakai terus. Ini nama jembatan kedua, namanya jembatan Tarzan. Cepat jalannya. Sungai. Tadi tinggiannya berapa ini? 100 meter. Yuk lanjut. Kita kan menang. Kita sekarang ada di jembatan Tarzan, jembatan kedua ekspedisi Lembah Purba ini. Katanya ini tingginya sekitar 100 meter. Ya, dan lihat nih. Jembatan ini goyang banget guys. Jadi ini begitu kalian injak ke kiri, dia kayak ada umpan balik, langsung goyang kiri kanan gitu. Benar-benar goyang banget. Apalagi nih anginnya keren ya, enak banget ya, segar. Jadi anginnya kenceng, jembatannya goyang-goyang dan Kulinya lagi cerah ya. keren lah. Ini bisa memacu adrenalin kalian. Kalau yang takut ketinggian mah bakal langsung mabok ya guys. Ini bener tinggi banget. Terus ini juga yang tadi kan yang jembatan yang pertama itu kan kita nggak dikasih kayak gini ya, nggak dikasih body harness terus mengikat gini, makanya dia lebar dan nggak terlalu goyang. Nah kalau yang ini kita menginjak kiri terus menginjak ke kanan gitu, ini langsung goyang banget guys. Dan harus dikasih pengaman seperti ini. Terus juga anginnya kenceng banget. Pokoknya yang suka adventure ya, wah worth it banget lah kalau kalian kesini ya. Ini berasa hutan banget guys. Soalnya nih pohon-pohonnya kayak ada lumut-lumutnya gini, kayak hutan purba gitu ya. Makanya namanya cocok kan, Lembah Purba. Asik. Akar-akarnya gini. Asli keren guys. Apa sih ini namanya? Akar serabut. Pokoknya kayak akar yang beneran hutan si Tarzan itulah. Sekarang kita udah nyampe pos 2. Katanya ini namanya pos kandang babi. Ih, Alasannya karena pas dibuat ada babi lewat, udah gitu doang. yang itu emang roboh apa settingan enggak? Roboh beneran. Oh, roboh beneran. Kirain settingan buat mempercantik gitu biar estetik. Stick me. Ada pohon roboh guys. Jadi harus hati-hati juga ya. Lewat sini takutnya ada pohon roboh tiba-tiba. Berasa banget hutan purbanya.
jembatan lagi. Ini jembatan apa? Kalau ini jembatan aliran sungai. Jembatan aliran sungai. Dah, jalan gitu. Pelan-pelan, Bik. Pelan-pelan, Bik. Nyantai aja, Bik. Aki-aki kelihatan kalau Alhamdulillah. Seger enggak? Bik, bikin, Bik. Turun nggak, Bik? Pos dulu dong. Wah, itu di atas kita itu. Ya. Iya, iya, iya. Halo, dadah. Iya, iya, iya. Udah kayak gerimis. Setelah melakukan perjalanan yang cukup menyenangkan, akhirnya kita sampai juga di air terjun kembar Lembah Purban.
jembatan terakhir ekspedisi Lembah Purba. Buset, ini ngapain? Duduk capek. Capek. Terus di jembatan ini juga kita masih bisa melihat pemandangan. Ini nama curugnya apa sih ya? Ini nama curugnya Curug Lembah. Curug Lembah. Iya. Kembar. Bukan Lembah Purba. Lembah itu lembahnya. Lembah itu jurukan. Oh, nama curugnya Curug Kembar. Kembar. Oh, berarti saya selama ini salah ya? Saya kira ini Curug Lembah Purba. Nggak tahu. Nah, dikasih karet-karet biar nggak terlalu licin. Are you okay, Sabik? Yo. Iya. Iya. Good? Tiga. Ada sih. Masih semangat? Hati-hati, hati-hati. Asli ini beneran nanjak ya. Kalau tadi kan kita bisa lihat dari bawah nanjak nih, kalau dari atas tuh kelihatan nanjaknya. Ya mulai melelahkan. Kalau ngomongin capek ya nggak berasa capek ya teman-teman. Apalagi kalau kalian memang suka nature gitu ya, suka alam, suka petualangan. Nah, kalian akan disuguhi semua pemandangan ini guys. Gila, keren banget. Mungkin ini kalau dari kamera mah jauh gitu ya, nggak kena, dan kalian harus menyaksikan dengan mata kalian sendiri. Asli ini keren banget. Ayo lanjut. Mantap. Finally, setelah awas jatuh. Setelah beberapa meter melihat kiri kanan hutan, nah kita ketemu lagi jembatan. Ini masih jembatan oren apa? Udah nggak termasuk. Awas Bek, hati-hati Bek. Tinggi juga ya. Bawahnya sungai. Tapi ini sungainya nyambung nggak sama yang sungai yang tadi kita lewatin? Bik, pegangan Bik. Bahaya Bik. Trekking, pulangnya lanjut disambut lagi dengan makan ya. Kita datang, makanan nggak lama langsung datang juga. Menurut aku worth it sih ya, untuk harga 300.000 dari kita datang nyampe pergi, nyampe pulang, apa yang kita dapatkan tuh menurut aku sebanding dengan apa yang aku keluarin gitu. Suasananya juga Ya, pulang siang lapar langsung dapat. jadi si yang guide itu tuh dia juga nganterin makan juga. Udah, kita mau makan dulu ya.
kita udah nyampe di bawah ke Keranjang Sultan. Nah di Keranjang Sultan ini banyak UMKM ya. Jadi kita mau jajan atau mau apa di sini banyak. Ini antrian naik Keranjang Sultan, Masya Allah. Kapan malah makin banyak. Jadi kita tuh tadi mau naik Keranjang Sultan. Antrinya tuh di tempat start, tapi antrian panjang banget. Tapi kita ikut antrian itu. Sampailah di pertengahan ya. Ada tuh guide yang bilang ngantri mah di sana aja di jalur finish katanya gitu, sepi. Akhirnya naik juga. Ini jalur fast track ya berarti ya. Keranjang Sultan yang gak ada sultan-sultannya. Bisa. Kakinya angkat. Oke, boleh dilepas dulu sabuknya. Maaf. Hai. Ada sultan-sultannya, Mak. Come on. Dia udah masuk belum ngangkat capek belum? Kalau belum ini. Oke, selesai. Daripada antri di sini, lihat. Boleh? Naik? Kenapa ada bayar ini? Kamu jatuh. Bahagia banget. Jatuh. Bahagia banget anjing. Jangan. Wah, aing marah udah. Bahagia banget nih dia. Sumpah. Aduh. Jangan. Jangan aneh-aneh loh. Bik, ini pakai dulu, Bik. Iya, ini di tas digituin teh, dicaitin.
Berapa meter ini tingginya? 100. Ini tinggi juga dong. Udah mirip kayak jembatan Tarzan tadi ya? Sama kayaknya. Lihat bawah. Tinggi banget bawahnya, Bek, lihat Bek. Tinggi banget. Airnya lihat tuh, sungainya tuh. Itu jembatan yang tadi kita lewatin ya. Tapi ada yang itu malah goyang-goyangan. Goyang. Jangan ih. Bisa. Goyang. Takutan. Siapa yang goyang? Belakangnya. Lari. Enggak masalah tuh emak-emak dulu lihat di depan. Kasihan tau. Panik aja. Oke guys, ini adalah jembatan terakhir ya, the last bridge, jembatan terakhir di ekspedisi Lembah Purba. Gunung. Jembatan namanya Jembatan Merah. Tapi yang nggak ngambil tiket ekspedisi juga akan tetap sama, bisa melewati Jembatan Merah ini. Jadi ini berlaku untuk semua tiket ya. Dan goyang banget guys. Goyang dan gak dikasih pengaman gitu ya. Goyang. Kalau begini gua kesana. Astagfirullah. Boy, jadi goyang boy. Hey. Takut nih. Aku ditarik ke belakang. Yang belakang tuh rese banget. Astagfirullah. Aduh. Tadi udah nggak kuat ketawa mulu dari itu. Setelah di Keranjang Sultan, kita pergi ke tujuan terakhir, yaitu Situ Gunung. Karena nama Situ Gunung itu berasal dari sini. Terima kasih untuk trip kali ini, selalu ada cerita dan kenangan seru. Karena bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Serasa ada yang kurang kalau pulang nggak bawa oleh-oleh. Kita mampir beli oleh-oleh dulu. Di Sukabumi itu khasnya mochi, jadi kita beli mochi dulu. Mochi Sukabumi ini merupakan akulturasi budaya, di mana tentara Jepang memperkenalkan mochi dan melibatkan warga lokal sebagai koki di barak militer. Kudapan ini kemudian diadaptasi oleh warga lokal, dipopulerkan oleh komunitas Tionghoa, dan mulai diproduksi massal sebagai oleh-oleh khas Sukabumi, hingga kini menjadi warisan budaya tak benda. Di Sukabumi ini banyak banget penjual mochi legendaris dan mereka punya ciri khas masing-masing. Di 50.000
satu apa ini namanya? Ya, isinya ada 6 kotak. 1 2 3 4 5 kotak 50.000. Jadi satu kotaknya 10.000, udah paket segini. Segini tuh 50.000. Isinya ada 10 per kotak ini. Udah ada 50 lah. Setelah beli oleh-oleh, kami melanjutkan perjalanan pulang. Pulangnya kita lewat Jalan Cianjur, Bandung, Purwakarta. Soalnya aku pengen lewatin kota Cianjur, dan kami menyempatkan untuk singgah di alun-alun Cianjur. Kebetulan kita belum makan pagi, jadi sekalian nyari makan di sana, nyari-nyari random aja sih. Pas lewat, aku tertarik sama jualan si bapak ini. Setelah aku pilih-pilih makanan, terus dihitung, ternyata aku kaget dengan harga jualnya. Dia jual lauk mulai dari 500 rupiah. Kita makan berdua cuman habis 12.000 doang coba. Barahan iya? 1.500. 1.500? 25 Ini 500. Ini. Lalapan 500. Lalapan 10 12 12.000. variannya ayat mana 12 Makan berdua 12.000, udah nasi 2, lauk banyak banget. Luar biasa. Yuk. Sebelum daerah Padalarang, kami belok ke arah Cipatat atau jalur menuju Bendungan Cirata. Jalan ini tuh jalur tercepat untuk ke Purwakarta, tapi ada tapinya. Kita ngelewatin tempat sampah yang super bau banget. Jujur aku nggak kuat banget sama baunya ketika melintas area tempat pembuangan sampah air Cipatat. Di sini aku sempat muntah-muntah karena nggak kuat sama baunya. Astagfirullahaladzim. Bau bukan sembarang bau. Tempat pembuangan sampah air Cipatat. Mungkin karena nggak terbiasa kali ya aku lewat sini, jadi sempet kaget gitu, mual-mual. Aku lihat orang-orang yang lewat situ tapi mereka biasa-biasa aja. Siang-siang kita kesini tuh Bendung Cirata. Oh iya, coba kalau sama Kamendra gitu.